Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku kurikulum SMK Pakusaraan Cikampek ingin memberikan sedikit testimoni atau sedikit perubahan yang setelah 1 tahun ini kita rasakan dari proses rapot mutu yang di tahun 2023 sampai di tahun 2024. Sebelumnya, sebelum menjabarkan apa saja yang perubahan yang sudah kita rasakan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Balai Besar, terutama BMTI, tentang semua arahan dan pengalaman yang sudah kami dapat dan Bapak Ibu share selama program pusat keunggulan di dalam SMKPK pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Nah, untuk melihat perkembangan atau perubahan di dalam rapot mutu itu lebih banyak di tahun 2024 mungkin mengalami sedikit perubahan, walaupun tidak banyak tapi memang ada beberapa peningkatan seperti kebinekaan sekolah yang tadinya kita memang di dalam situ ada penurunan, tapi setelah di dalam 2024 itu sudah semakin meningkat. Terus ada lagi penyerapan lulusan yang tadinya di tahun 2023 itu kita nilainya merah, ternyata di tahun 2024 SMK Pakusarakan itu sudah bisa menjadi nilainya itu hijau atau misalnya membaik. Nah, semoga dengan adanya PBD atau perencanaan berbasis data ini bisa sedikit demi sedikit, walaupun kita sedikit demi sedikit perubahannya, tapi bisa proses untuk berubahnya itu semakin banyak untuk tahun-tahun selanjutnya. Dengan adanya PBD, program-program yang memang sudah kita tuliskan di dalam RKT atau RKAS itu memang sudah bentuk atau sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan dari sekolah kita. Jadi untuk testimoni yang tadinya sebelumnya mungkin untuk PBD-nya mungkin masih banyak yang kurang-kurangnya, tapi setelah adanya pelatihan dari Balai Besar ataupun dari pelatihan dari Cadin, dari kantor wilayah dinas gitu, mengenai program PK itu sedikit demi sedikit sudah mulai berubah. Nah, perubahan yang memang terlihat itu memang sudah terlihat di dalam rapot mutu, dan alhamdulillah di dalam tahun 2024 ini memang banyak peningkatan di dalam setiap nilai-nilai yang memang tercantum di dalam rapot mutu. Nah, semoga untuk tahun-tahun berikutnya pun seperti itu. Untuk PBD-nya sendiri mungkin yang melihat perubahannya itu adalah adanya perubahan di dalam penyusunan. Yang tadinya penyusunannya mungkin hanya melibatkan beberapa orang atau beberapa kepentingan saja di dalam PBD ini atau di dalam RKT, kita sudah melibatkan orang-orang atau adanya tim gitu. Jadi bukan hanya orang-orang berkepentingan saja, tapi memang sudah ada tim. Nah, semoga untuk kedepannya itu bisa melibatkan semua warga sekolah untuk transparansi dari program yang namanya RKT dan RKAS gitu untuk penyusunannya. Untuk kurang dan lebihnya, walaupun ada salah dan sedikit keraguan dalam melakukan video ini, saya ucapkan banyak mohon maaf sebelumnya, atau terima kasih untuk masukan-masukan yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga ini semua bisa menjadi pengalaman ataupun pembekal kita ke depannya itu untuk semakin maju dan semakin baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sekolah menengah kejuruan di pinggiran kota, ada seorang siswa bernama Rian yang dikenal sebagai anak yang cerdas di bidang bahasa dan sastra. Ia sangat suka membaca novel, puisi, dan menulis cerita. Setiap kali Rian selalu mendapat nilai sempurna, namun ada satu pelajaran yang selalu membuat Rian stres, yaitu matematika.
kenapa sih kayak memikirkan sesuatu? Gak tahu kenapa angka-angka itu membuat aku bingung. Mungkin kamu belum menemukan cara untuk memahami matematika itu bukan hanya tentang angka, Rian. Itu juga tentang cara kita berpikir logis, seperti literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi itu apa ya? Literasi dan numerasi itu artinya kamu harus bisa memahami dan juga menggunakan angka dalam data di kehidupan sehari-hari. Misal kamu membeli sesuatu di sebuah toko, maka kamu harus bisa menghitung harga, diskon, dan juga total yang harus kamu bayar. Tapi tetap saja matematika itu rumit. Rasanya aku tidak bisa mengerti rumus-rumusnya. Bagaimana kalau kita belajar bersama? Kan kamu pintar dalam bahasa, mungkin kita bisa mengaitkan matematika dengan sesuatu yang kamu suka. Ya udah, ayo sekarang aja. Marilah membaca, bacalah untuk mengembangkan sayap pikiranmu. Yuk membaca. Rian pun setuju, dan mereka sepakat untuk belajar bersama setiap sore di perpustakaan. Misal kamu ingin membeli 3 buah novel dengan masing-masing harganya 50.000. Lalu bagaimana cara menghitung harga totalnya? Oh berarti aku tinggal kali 50.000 dengan 3 kan? Ya, betul sekali. Sekarang kalau misal ada diskon 10%, lalu bagaimana cara menghitung diskonnya? Seiring berjalannya waktu, Rian mulai merasa lebih percaya diri dengan matematika. Setiap kali menemukan soal sulit, ia tidak langsung merasa panik. Ia mulai melihatnya sebagai tantangan yang bisa dipecahkan, bukan sesuatu yang menakutkan. Rian, Apa Cik? aku juga nggak ngerti matematika, ajarin aku juga dong. Boleh tuh Cik, semakin rame, semakin asik belajarnya. Rian pun semakin menyadari bahwa literasi numerasi tidak hanya membantu dalam pelajaran matematika, tapi juga membuka pemahaman tentang dunia yang penuh dengan angka dan data. Ia belajar bahwa matematika bisa menjadi alat yang sangat berguna jika kita tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak. Yuk makin banyak literasi, makin banyak pula hal-hal yang tahu. Dengan literasi digital, kita jelajahi dunia digital dengan bijak. Jangan lupa membaca ya. Permisi Kak, lagi apa? Oh, ini Kak lagi bikin EcoBrick. Kalau boleh tahu, EcoBrick itu apa ya Kak? EcoBrick adalah bata ramah lingkungan yang terbuat dari sampah plastik yang diisi ke dalam botol. Kata EcoBrick berasal dari kata ekologi yang artinya ekologi dan brick yang artinya bata. Oh gitu, makasih ya Kak. Ya, sama-sama.